Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan Rasul Santo Yakobus sebagai martir dari para rasul yang pertama. Ia berani mengorbankan dirinya, ia sungguh kuat tangguh dalam menghadapi kesulitan, bahkan nyawanya pun diberikan. Bantu kami ya Bapa supaya kami berani menghadapi segala tantangan, segala cobaan, segala kesulitan. Sehingga Kau mampukan untuk menjadi murid dan Rasul-Mu yang sejati. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Santo Yakobus. Santo Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir. Dia uskup pertama. Dia berani mengorbankan dirinya menghadapi Raja Herodes Agripa yang memenggal kepalanya. Apa yang menarik dari pribadi Yakobus? Yakobus adalah salah satu dari ketiga murid Yesus yang dikasihi, yang paling dikasihi, bersama Yohanes dan Petrus. Yang paling dikasihi tidak berarti bahwa ia bebas dari segala penderitaan, dari segala sakit, dari segala problem kehidupan. Tapi justru ketika posisinya, ketika orang itu mendapat pengalaman bersama Yesus lebih daripada yang lain. Ada kesempatan-kesempatan tertentu di mana ketiga murid ini mendapat perlakuan istimewa karena mereka akan menjadi, katakanlah, calon pemimpin masa depan. Maka mereka harus mengalami saat-saat bersama Yesus. Supaya mereka mengalami sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Yesus, menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Nah, ini pun bisa memberikan makna kepada kita. Ketika kita mendapat penderitaan, mendapat salib, mendapat tantangan, dan mendapat hambatan yang terbesar sekalipun, itu berarti kita juga dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan tugas yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar ke depannya. Jadi cara berpikir demikianlah yang mungkin kita bisa ambil dari orang-orang yang menderita ya, dalam hidupnya. Itu berarti bahwa Tuhan mempersiapkan dia untuk karya yang jauh lebih besar, lebih berat, ya, lebih tangguh. Jadi demikianlah cara kita memandang dan melihat kehidupan. Kalau sekarang kita mendapat tantangan, kita mendapat salib, kita mendapat masalah, kita mendapat kesulitan, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk bisa mengatasi problem sekarang demi sesuatu yang lebih besar kemudian. Saya kira itu yang perlu kita sadari dan kita syukuri, bahwa semua rasul-rasul Kristus ya mengalami apa yang dialami oleh Yesus, kecuali Yohanes Rasul. Semua martir. Yohanes Rasul memang akhir hidupnya cukup panjang karena dia diberi tugas khusus oleh Yesus untuk menulis kitab Wahyu, surat Yohanes, Injil Yohanes. Ya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana cara Tuhan melihat, membentuk, memandang, membina kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Nampaknya Yohanes dan Yakobus meminta kepada ibunya untuk mengatakan kepada Yesus bahwa mereka harus duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ya. Ini juga menandakan bahwa mereka belum berani mengatakan jujur apa adanya kepada Yesus. Lalu meminta ibunya untuk mengatakan posisi yang mereka inginkan. Ya, kalau Yesus menjadi raja, maka mereka kiri kanan. Mereka masih berpikir manusiawi, berpikir duniawi. Bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang luar biasa dan gegap gempita, yang mulia. Tetapi Yesus mengatakan kerajaan Allah adalah kerajaan di mana orang harus melayani satu sama lain. Dan itulah Yesus memberi makna akan suatu pengorbanan, akan suatu salib. Di surga bukan orang untuk mendapatkan sesuatu, tapi sebanyak mungkin ia memberikan sesuatu. Itu ada satu kata-kata dari Paus Damasus yang mau mengatakan demikian kepada kita. Di surga adalah tempat di mana kita memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada Allah, mempersembahkan hidup kita
diri kita, totalitas kita kepada Allah, bukan sesuatu yang kita terima dari Allah kepada kita. Maka mari kita mulai surga itu di dalam kehidupan kita ketika suami memberikan seluruh dirinya kepada istri dan anak-anak, memberikan dirinya kepada orang di sekitar. Istri juga memberikan dirinya seluruhnya dengan segala kesulitan, dengan segala salibnya kepada suami dan anak-anak. Dan anak-anak juga melakukan demikian. Jadi pengorbanan hidup kita adalah suatu peran yang harus diberikan, yang harus kita ungkapkan dalam diri kita. Ketika kita menghadapi salib, ya, entah itu dari suami, entah dari istri, dari anak-anak, mungkin salib itulah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita garap, untuk kita tanggung, untuk kita terima dengan nada ikhlas, dengan kegembiraan, meski tidak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Santo Yakobus mengingatkan kita akan bentuk pengorbanan, akan bentuk salib. Karena yang kita terima bukan hanya di dunia ini, kesenangan di dunia ini, tetapi kesenangan abadi di surga, di mana kita semua dipanggil untuk mencapai kemuliaan dan keagungan. Semoga Anda dan saya bersedia memberikan hidup kita sekecil apapun kepada orang-orang di sekitar kita. Sebentuk apapun yang bisa diberikan Tuhan, kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.